Kemudian ada keutamaan surat Al-Kahfi yang lain yang terkenal, yaitu membaca surat Al-Kahfi di malam dan di hari Jumat. Ini perlu sedikit kita jelaskan ya sebagai penutup dari pembahasan kita malam ini. Apakah memang dianjurkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat? Dan pertanyaan yang lainnya adalah, apakah memang ada dalil yang sahih tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di awal Jumat, di hari Jumat atau di akhir Jumat, di malam Jumat ya, di malam dan hari Jumat. Kita katakan bahwa di antara hadis-hadis yang sahih, di antara hadis-hadis yang membahas tentang membaca surat Al-Kahfi, maka yang paling sahih ya, yang paling baik keadaan riwayatnya, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di antara yang paling mendingan riwayatnya, karena ada juga sebagian yang palsu derajatnya dan ada yang sangat lemah. Namun yang paling baik keadaan riwayatnya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat adalah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri bainahu wa bainal baitil atiq." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia akan dijaga ya, adha'a lahu, dia akan diterangi antara dia dengan Baitul Atiq oleh Ka'bah ya. Baitul Atiq artinya Ka'bah, Al-Baitul Atiq. Jadi dia akan mendapatkan cahaya penerang antara dia dan posisinya dengan Baitul Atiq. Dalam riwayat yang lain, riwayat Baihaqi dan riwayat Imam Hakim, disebutkan man qara surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, pada hari Jumat ya, adha'a lahu minan nuri bainal jum'atain, dia akan diberikan cahaya di antara dua Jumat ya, di antara dua Jumat, artinya Jumat yang sebelumnya dengan Jumat yang berikutnya. Artinya kalau dia baca lagi Jumat berikutnya akan dapat lagi penerang ya. Dan ini tentu saja urusan gaib yang kita imani kepada Allah walaupun kita tidak menyaksikannya. Dalam riwayat ini ada sebutkan tentang hari Jumat dan ada tentang malam Jumat ya. Dan dalam perhitungan syariat, kalau disebutkan malam ya atau hari, bisa berlaku untuk sepenuhnya ya, karena malam itu yang memulai perhitungan hari ya. Jadi berlaku untuk seluruhnya, artinya mulai dibaca boleh malam Jumatnya atau nanti besok pagi harinya. Jadi keutamaannya itu sejak maghrib malam Jumat sampai menjelang maghrib malam Sabtunya ya, sebelum datangnya maghrib untuk malam Sabtu. Artinya ba'da asar pun bisa dibaca bagi yang belum sempat membaca malamnya atau pagi harinya. Namun hadis ini sebenarnya tidak selamat dari perbincangan para ulama kita, utamanya ulama-ulama hadis, yang sebagian melemahkan hadis ini, dan memang hadis ini tidak selamat dari cacat. Ada beberapa pembahasan ya tentang beberapa cacat dari riwayat hadis ini. Walaupun sebagian ulama kita dengan beberapa riwayat-riwayat yang ada, mereka mengatakan bahwa hadis ini bisa terangkat menjadi derajat hadis yang hasan. Bahkan ada sebagian yang sampai mensahihkannya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan hadis ini diriwayatkan secara marfu' dan mauquf. Marfu' artinya sampai langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat marfu' lemah dan riwayat mauquf sahih. Mauquf artinya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Karena itu mereka mengatakan seandainya taruhlah ya dikatakan bahwa riwayat marfu' lemah,
Namun ada riwayat mauquf yang sahih, yaitu perkataan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan dalam pembahasan masalah mauquf, ada dikatakan mauquf tapi hukumnya hukum marfu'. Yang mana itu salah satunya adalah ketika sahabat berbicara tentang masalah-masalah yang gaib, yang tidak mungkin dikatakan oleh sahabat berdasarkan ijtihadnya, maka diyakini, ya sebagaimana kata ulama kita, diyakini bahwa sahabat walaupun tidak menisbatkannya kepada Nabi, tapi diyakini itu mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, karena tidak mungkin mereka berijtihad dalam masalah-masalah gaib, karena masalah gaib hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Karena itu mereka mengatakan bahwa walaupun dia adalah mauquf, sahihnya adalah mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dia sahih secara hukum marfu', ya, dia secara marfu' pun hukumnya sahih. Dan sebagian ulama mengatakan sampai riwayat mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri ini pun lemah, ya. Sampai riwayat mauquf dari Abu Sa'id Al-Khudri ini pun lemah riwayatnya. Namun khawas sekalian, ya, taruhlah riwayat ini punya kelemahan, namun kalau kita melihat bagaimana pengamalan para ulama kita, adapun kalau kita tanya pengamalan para sahabat, tidak didapatkan, ya wallahu alam, belum kita dapatkan secara mutawatir dari amalan para sahabat membaca surat Al-Kahfi malam dan hari Jumat, ya. Artinya belum kita dapatkan riwayat bagaimana para sahabat begitu semangatnya membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau di hari Jumat. Namun kalau kita melihat pembahasan para ulama kita, maka kita dapatkan mereka tidak berikhtilaf, baik ulama hadis maupun ulama fikih dari seluruh mazhab yang ada, mereka tidak berbeda pendapat tentang disyariatkannya atau dianjurkannya membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan di hari Jumat, yaitu pendapat dari mazhab Hanafiyah dan juga mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanabilah, dan juga sebagian dari mazhab Malikiyah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Al-Hajj, ya, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Al-Hajj dalam madkhal beliau. Dan di antara yang pertama menegaskan masalah ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, Imam Syafi'i rahimallahu taala di antara ulama yang paling pertama menegaskan tentang disyariatkannya, disunnahkannya membaca surat Al-Kahfi di malam dan atau di hari Jumat. Lalu diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar dalam masalah hadis, juga menyatakan yang seperti itu, dan tidak ada khilaf dari kalangan ulama kita. Walaupun secara dirasah hadisiyah, secara pembelajaran dan penelitian dalam disiplin ilmu hadis, sebenarnya dalilnya diperbincangkan tentang kesahihannya secara riwayat, ya, secara dirasah hadisiyah naqdiyah, ya, secara dirayahnya. Walaupun dalam pengamalannya itu dikenal oleh para ulama-ulama kita, walaupun seperti yang kita sebutkan tidak ada penegasan, tidak ada isbat dan tidak ada nafi dari para sahabat. Tidak ada sahabat yang menafikan masalah ini, sebagaimana tidak ada sahabat juga yang atau belum kita dapatkan penegasan amalan dari sahabat. Tapi cukuplah para ulama-ulama kita yang kita ketahui mereka adalah yang memberikan panduan kepada kita, mereka tempat kita bertanya, ya, mereka sepakat tentang masalah ini. Karena itu tidak tepat, ya, ketika ada sebagian orang mengingkari orang yang merutinkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat dengan alasan bahwa hadisnya ada kelemahan dan hadisnya dilemahkan oleh para ahli hadis, ya. Kita katakan walaupun ini masih ikhtilaf, memang betul ada khilaf tentang hukum derajat hadisnya, namun pengamalan dari para ulama kita dan apa yang mereka katakan ini memberikan qarinah yang kuat bahwa hal ini memang sesuatu yang dianjurkan dan disyariatkan, atau minimal tidak pantas untuk diingkari orang-orang yang melakukannya secara rutin.
Wallahu taala alam. Ini pembahasan kita untuk malam hari ini tentang keutamaan surat Al-Kahfi, yang bisa kita simpulkan bahwa seperti yang datang dari hadis Abu Darda ini, keutamaan surat Al-Kahfi adalah utamanya ketika kita menghafal ayat-ayat pertama, 10 ayat pertama, menjaga kita dari fitnah Dajjal. Dan yang kedua, hadis Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa jika dibaca dengan sebaik-baiknya, dengan suara yang indah, dengan penuh tadabbur, maka malaikat bisa saja akan turun sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, dianjurkan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dianjurkan untuk dibaca pada malam Jumatnya atau pada hari Jumatnya. Dan yang dimaksudkan membacanya adalah mulai ayat yang pertama sampai ayat yang paling terakhir. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.